Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United baru-baru ini mendapatkan penawaran menarik. Mereka ditawari kesempatan untuk merekrut Ryan Cherki di musim panas nanti. Menurut laporan Count Offside, agen Cherki baru-baru ini menghubungi perwakilan Manchester United. Ia menawarkan sang klien untuk pindah ke Old Trafford. Ia menilai Manchester United bakal jadi klub yang pas untuk sang pemain. Pasalnya Ruben Amorim memainkan skema 2 gelandang serang di timnya, sehingga ada slot yang bisa ditempati oleh Cherki di skuad MU nanti. Menurut laporan yang sama, Manchester United cukup tertarik dengan prospek merekrut Cherki. Pasalnya mereka sudah mengamati sendiri kecemerlangan sang pemain. Ketika menghadapi Lyon di perempat final Liga Eropa, Cherki benar-benar jadi ancaman nyata bagi lini pertahanan MU. Selain itu, Cherki juga masih berusia muda, sehingga ia bisa menjadi aset jangka panjang untuk Manchester United. MU juga semakin tertarik untuk merekrut Cherki karena mahar transfernya terjangkau. Pemain timnas Prancis U21 itu kabarnya bisa diangkut hanya tebusan sekitar 19 juta pound sterling di musim panas nanti. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan menyiapkan rencana cadangan jika mereka berpisah dengan Bruno Fernandes di musim panas nanti. Setan Merah dirumorkan akan memboyong Oihan Sanchez dari Athletic Bilbao sebagai gantinya. Menurut laporan yang dirilis Picajes, MU membidik Oihan Sanchez sebagai pengganti Bruno Fernandes yang diincar oleh Al Hilal. Sanchez merupakan salah satu pemain asli didikan Akademi Bilbao. Musim ini ia tampil dengan impresif di lini tengah Los Leones, di mana ia mengemas 17 gol dan 3 assist, dan itu menjadikannya top skor Bilbao musim ini. Dengan performanya yang impresif itu, tim pelatih MU menilai gelandang 25 tahun itu bisa menjadi pengganti yang ideal bagi Bruno Fernandes. Kabar buruknya bagi MU adalah mereka perlu mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar untuk merekrut Sanchez. Sang gelandang tercatat masih punya kontrak yang sangat panjang di Bilbao. Ia akan membela Panji Los Leones hingga tahun 2033 mendatang. Dibutuhkan dana sekitar 80 juta euro agar Bilbao melepaskan sang pemain di bursa transfer musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk merekrut Antoine Semenyo di musim panas nanti menemui kendala baru. Bournemouth selaku pemilik sang winger menaikkan harga jualnya di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan lagi mendekati Semenyo. Mereka ingin sang winger menjadi bagian dari tim mereka di musim depan. MU sendiri dilaporkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa Semenyo. Sudah ada pembicaraan antara Setan Merah dengan agen sang winger. Talksport melaporkan bahwa rencana untuk memboyong Semenyo nanti tidak akan berjalan mulus. Pasalnya harga sang winger dinaikkan oleh Bournemouth. Semenyo awalnya diperkirakan memiliki mahar transfer sekitar 50 juta pound sterling. Namun The Carries menaikkan harganya 40% lebih mahal, menjadi 70 juta pound sterling. MU diyakini bakal berpikir 2 kali sebelum menebus harga itu, karena budget transfer mereka terbatas di musim panas nanti. Klub Liga Inggris Manchester United sudah mengambil keputusan terkait masa depan Marcus Rashford. Setan Merah akan tetap menjual sang penyerang di musim panas nanti. Beredar kabar bahwa MU mempertimbangkan untuk menggunakan jasa Marcus Rashford di musim depan. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa MU tidak punya rencana seperti itu. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU tidak berencana untuk menggunakan jasa Rashford di musim depan. Mereka menyadari bahwa sang penyerang mulai menunjukkan kenaikan dalam performanya. Namun mereka menganggap itu tidak cukup bagus untuk MU, sehingga alih-alih menggunakan jasanya, mereka lebih memilih untuk tetap menjualnya, di mana mereka bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Rashford di musim panas nanti bakal jadi transfer yang rumit. Pasalnya sang winger enggan turun gaji jika pindah klub nanti. Sebagai informasi, Rashford digaji sebesar 325.000 pound sterling per pekan di MU. Banyak peminat Rashford yang tidak sanggup membayar gajinya semahal itu. Jadi, kemana Marcus Rashford akan berlabuh bakal menarik untuk ditunggu.
Ada update menarik seputar rencana Manchester United untuk membeli kiper baru di musim panas nanti. Setan Merah kini dilaporkan tidak memprioritaskan belanja kiper baru. Menurut laporan Manchester Evening News, internal Manchester United masih menaruh kepercayaan penuh kepada Onana. Mereka menilai bahwa ada perkembangan yang positif dalam performa sang kiper. Onana kerap membuat penyelamatan penting meski sesekali ia juga membuat blunder. Bahkan Ruben Amorim percaya bahwa musim depan Onana bakal semakin lebih baik karena ia sudah lebih terbiasa dengan sistem permainannya. Laporan yang sama mengklaim bahwa alasan lain MU tidak membeli kiper baru karena masalah budget. Dana belanja Manchester United di musim panas ini cukup terbatas, sementara ada beberapa posisi yang diprioritaskan untuk transfer MU nanti. Alhasil dana yang tersisa kemungkinan tidak cukup untuk MU membeli kiper baru, sehingga MU akan mengandalkan Onana di musim depan. Bek Manchester United Harry Maguire meminta maaf kepada para pendukung timnya atas jelek performa Setan Merah di Premier League musim ini. Ia berjanji bahwa di musim depan timnya akan memperbaiki hal tersebut. Dalam wawancaranya di Sky Sport, Harry Maguire dengan tegas menyebut bahwa buruknya performa MU di Premier League itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ia menyebut bahwa cacatan MU itu begitu memalukan dan ia dan rekan-rekannya harus bertanggung jawab akan itu semua. Harry Maguire menyebut bahwa untuk musim ini MU sudah tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Namun sang bek berjanji bahwa di musim 2025-2026 nanti MU bakal tampil lebih oke di Premier League, tidak seperti yang terjadi pada musim ini. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mengantongi calon pengganti Christian Eriksen. Setan Merah akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Menurut laporan dari Cult Offside, Adam Wharton masuk dalam radar MU karena talentanya yang istimewa. Sang gelandang baru bergabung dengan The Eagles pada tahun 2024 kemarin. Namun dalam waktu singkat ia menjadi pemain andalan The Eagles. Berkat performa apiknya, Wharton sudah dipanggil untuk debut di timnas Inggris. Alhasil MU kepincut dengan talenta 21 tahun tersebut. Laporan yang sama mengklaim MU mulai bergerak untuk mengamankan jasa Wharton. Sudah ada pendekatan yang dibuat Setan Merah ke pihak sang gelandang. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang gelandang. Saat ini pembicaraan antara kedua pihak masih terus berlanjut. MU berharap bisa meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Old Trafford. Kabar buruknya bagi MU, Wharton masih terikat kontrak dengan Crystal Palace hingga tahun 2029. Untuk mendapatkan jasanya, MU minimal harus menyiapkan dana sekitar 60 juta pound sterling di musim panas nanti. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Rasmus Højlund. Striker Manchester United itu kini dikabarkan masuk dalam daftar belanja klub Turki Fenerbahce. Menurut laporan dari Sözcü, Jose Mourinho sendiri yang tertarik untuk menggunakan jasa Højlund di musim depan. Sang pelatih membutuhkan mesin gol baru di timnya. Ia menilai Højlund bisa membuat lini serang Fenerbahce lebih bertaji di musim depan. Itulah mengapa ia meminta manajemen Fenerbahce untuk mengontak MU terkait transfer Højlund di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce tidak langsung membeli Højlund di musim panas nanti. Mereka berencana untuk meminjamnya selama 1 musim penuh. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Langkah ini diambil oleh Fenerbahce sebagai jaga-jaga andai saja performa Højlund tidak kunjung membaik di Liga Turki nanti. Chelsea berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United pada pertandingan pekan ke-37 Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge. Selepas pertandingan melawan Chelsea, Ruben Amorim menilai anak asuhnya sudah bermain bagus dan cuma kurang beruntung saja. Ia cukup menambahkan bahwa para pemain MU cukup kompetitif. Lebih lanjut, Ruben Amorim terkesan lebih mementingkan final Liga Eropa dan menjadikan duel melawan Chelsea ini sebagai pemanasan. Baginya yang terpenting adalah para pemain terlihat oke bahkan setelah duel berakhir. Dalih Ruben Amorim menyusul rekor kelam nan miris dihasilkan Manchester United setelah menelan kekalahan atas Chelsea pada pekan ke-37 Liga Inggris 2024-2025. Bagi Setan Merah, yang dalam laporan SKUK, penguasa Old Trafford ini membukukan sebuah sejarah miris. 2 rekor buruk dihasilkan Manchester United.
Pertama, Manchester United akan mengakhiri musim Liga Inggris tanpa memenangkan pertandingan back-to-back untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kedua, dalam sejarah Liga Inggris, Manchester United membukukan 8 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Dua statistik ini membuktikan bahwa hancurnya MU musim ini di Liga Inggris. Pasca pertandingan, Ruben Amorim memberikan alasan menyoal hal tersebut. Dia mengklaim kebutuhan rotasi untuk partai final Liga Eropa jadi salah satu penyebab kekalahan. Duel Chelsea versus Manchester United dalam pekan ke-37 Premier League kembali diwarnai drama video assistant referee atau VAR. Dua keputusan krusial yang awalnya memihak masing-masing tim harus dianulir usai diintervensi VAR, memicu perdebatan dan sorotan tajam dari para penggemar serta pengamat sepak bola. Insiden pertama terjadi di babak pertama, tepatnya ketika laga berjalan 16 menit saat bek Manchester United Harry Maguire sukses menjebol gawang Chelsea. Gol itu bermula dari umpan silang kapten Bruno Fernandes yang disambut dengan sepakan akurat Maguire. Selebrasi pun pecah di kubu tim tamu dan para pendukungnya yang memadati tribun. Kegembiraan itu tak bertahan lama. VAR kemudian memeriksa proses terjadinya gol dan memutuskan untuk menganulirnya. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Maguire berada sedikit dalam posisi offside saat menerima umpan Fernandes. Tidak berhenti di situ, drama VAR berlanjut di kedua babak. Kali ini Chelsea yang harus gigit jari setelah peluang mendapatkan penalti juga dibatalkan di menit 61. Bek sayap Manchester United Diogo Dalot berambisi penuh meraih gelar Liga Eropa. MU menantang sesama tim Inggris Tottenham Hotspur di final. Diogo Dalot sendiri berjuang mengatasi cedera agar dapat bertanding melawan Tottenham di Bilbao nanti. Mengenai prospek memenangkan final, Diogo Dalot optimistis. Itu akan membuat keadaan tidak seburuk saat ini. Semua orang tahu bahwa ini bukan standar klub, bahkan tidak mendekati. Kami belum memenuhi apa yang pantas untuk klub ini. Jadi paling tidak yang dapat kami lakukan untuk para penggemar kami yang menderita seperti kami adalah memenangkan sebuah kompetisi, dan dalam hal kompetisi Eropa. Saya tahu betapa pentingnya malam-malam di Eropa bagi klub ini, dan ini adalah kesempatan untuk masuk ke Liga Champions musim depan, tempat yang seharusnya menjadi tempat klub ini, ucap Diogo Dalot.